Dah. Oh. Oke sahabat, jumpa lagi bersama Aji dan selamat sore Ci. Selamat sore. Bukan pagi luar biasa. Luar biasa. Wah, semangat selalu pokoknya. Mas Aji, Gimana, Pak Haji? kan tepat tanggal 12 April ya. 12 April. Masih ingatkah tanggal 12 ini telah terjadi peristiwa yang sangat besar dan sejarah? Apa menurut Mas? Hari lahirnya Kota Tegal. Hari lahirnya Kota Tegal. Saya dapat undangan rapat paripurna di Dewan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat yang hadir Mas Sekjen dan Mas Bendung, Mas Toksin Akbari dan Cak Anang. Kemudian tadi pagi upacara hari jadinya. Ya, tanggal 11 rapat paripurna pertama, tanggal 12-nya adalah pelaksanaan. Kemudian ada ziarah lagi ke Makom Ki Gede Sebayu. Makom Ki Gede Sebayu. Artinya hari lahirnya Kota Tegal ini Iya. dihitung dari sosok Ki Gede Tokoh. Sebayu. Tapi yang menjadi heran, Pak. Ya. Heran nggak ini? Nah sebelum heranya dilanjut kita minum dulu Ci. Oke, siap. Mochi, mocok karo cipong, cipong. Karena sekarang adanya budaya kopi, adanya budaya kopi. Karena budaya mochi kegeser oleh kalangan generasi milenial. Sekarang orang anak-anak baru ya. Namanya Gen Z. Betul. Ya, benar ya. Betul. Sahabat, tanggal 12 April yang diyakini oleh masyarakat kota. Tapi anehnya pada tokoh yang sama Ki Gede Sebayu di Kabupaten Tegal sebelahnya itu bulan Mei Mas Haji. Iya. Jadi ada satu tokoh direbutkan. Mas Lanang Setiawan pernah membuat puisi itu. Satu tokoh diberebutkan dua daerah antara April dan Mei. Antara April dan Mei. Iya. Satunya wilayah Kabupaten Kabupaten Tegal, satunya satunya lagi Kota Tegal. Kota Tegal. Padahal sosok tokohnya Satu satu. Ki Gede Sebayu. Harusnya logikanya harus sama. Harus sama. Misalnya saya kelahiran Rebo, ada tambahin lain begitu. Kalau hari Kamis ada tambahin lain, ada begitu di sini. Ini beda sebagai yang lain. Tapi ternyata ini tokohnya sama. Oleh Inyang Winarso, antropolog dan budayawan nasional, ini perlu dikajian, baik kajian akademik maupun antropologi dari budaya. Sehingga tidak asal-asal apakah benar penetapan ini sudah berdasarkan kajian akademis atau memang sudah asal-asalan. Asal-asalan artinya tidak mengukur segalanya dengan kajian-kajian ilmiah, maupun histori ya. Iya, Ya. Karena Kabupaten Tegal 1 Mei lebih dulu. Mei, April bulan dulu. Mei. Kota Tegal lebih dulu. lebih dulu. Lah baru Kabupaten Tegal. Sedangkan namanya sama. Sama. Nah, secara historisnya Heeh. dulu itu menurut Pak Haji nih dari secara pengalaman Pak Haji, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal itu jadi satu wilayah atau cuma dua wilayah? Dulu satu wilayah. Satu wilayah. Tegal hanya dua kecamatan, Tegal Barat dan Tegal Timur. Waktu itu dari wali kota Pak Aryoto, ya, kemudian Pak Samsuri Mastur, terus Angkatan Laut ya dulu-dulunya ya, sampai terakhir Zakir digulingkan oleh kekuatan reformasi secara nasional. Kemudian muncullah pemilihan yang diwakili oleh DPRD pada saat itu. Muncullah Bapak Letnan Kolonel Adi Winarso. Nah, sejak pemisahan antara bulan April dan Mei ini mulai kapan itu menurut Pak Haji? Nah ini yang harus kita kaji, karena kita sama-sama sedang menggali. Tapi yang saya ingat saya pernah mewawancarai bersama Dinas Yusak di Radio Gama FM, yang kebetulan tokohnya adalah pelaku sejarah, namanya Karjo Dulmadis. Karjo Dulmadis. Dia anggota DPRD dari fraksi PDI. Tidak ada P-nya. PDI. Dulu ada tiga, Ya, PDI, Golkar, PDI, P3, dan fraksi utusan TNI Polri. Dari urusan TNI Polri diwakili waktu itu ada dari unsur kepolisian, ada unsur tentara TNI, ada. ABRI ya. Kemudian Pak Soekarjo dari PDIP, kemudian ada Golkar. Konon menurut Pak Karjo Dulmadis, silakan bisa klarifikasi, saksinya Mas Tidak Susah. Mengapa ditembakkan tanggal 4? Karena ada 4 fraksi. Mengapa April, bulan 4? Ini kan April, Januari, Februari, Maret, April. Ada 4 fraksi. TNI Polri, Golkar, PDI, dan P3. Belum ada P3P, belum ada PDIP. Belum ada. Belum. Masih ada 3 Ya. partai dan 1 putusan golongan. Nah, kemudian mengapa tanggal 12? Konon tanggal 12, menurut informasi yang saya peroleh dari sumbernya Pak Karjo Dulmadis, pelaku sejarah, 12 itu tanggal ulang tahunnya wali kota saat itu.
Oh, jadi berasal guyon-guyon, udahlah kita tetapkan, lalulah diparipurnakan. Barangkali itu sudah menjadi forum kekuatan penuh memenuhi kesepakatan di anggota DPRD, akhirnya disepakati harilah anggota Tegal tanggal 12 April. Kalau bisa dikatakan ada semacam lucu ya Pak? Iya, kayak guyon namanya. Dan hanya sebatas obrolan-obrolan yang merangkul orang sendiri kayaknya. Iya. Jadi bukan pada historikal, nilai ilmiah sejarah, akademik juga tidak masuk. Iya, nggak masuk. Dan kemudian pertanyaan, kenapa selalu harus dipakai itu nama sosok tokoh Ki Gede Sibayu? Iya. Ya, harusnya kalau misalkan ulang tahun dari Ki Gede Sibayu atau tanggal lahir maupun tanggal almarhum kematiannya, itu menjadi penetapan sehingga Kabupaten Tegal dan Kota Tegal harusnya sama. Iya, harusnya sama. Toh enggak masalah misalkan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal pelaksanaan hari ulang tahunnya harus sama juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berbarengan saja, berbarengan wilayah, kantornya Beda-beda. waktu itu kalau nggak salah Pak Winahto pindahan Boyongan dari Kota Tegal ke kabupaten. Waktu itu teman-teman dari seniman ada Darmato almarhum dan Bundono dalam Sukejuta almarhum, kami ikut hadir di sana. Boyongan akhirnya Dokar dari Pendopo yang waktu itu Pak Hasim Bidu Subroto pernah tahun 79, kemudian Balai Kota Lawas pernah mengadakan lomba baca cerpen dan puisi. Itu kami salah satu peserta dan pemenangnya. Judulnya Gardung karya Pik Ardia Uspriyadi. Pik Arianto yang orang seniman dan sastrawan di Kota. yang di Jalan Selamat itu dari itu ya. Namanya jalan apa namanya Marpangat. Marpangat, daerah Marpangat itu. Jadi Mas Haji sekarang sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Iya. Suka dan tidak suka tanggal 12 April menjadi hari jadi Tegal. Tapi sebenarnya kalau saya Masih ada ragu kan? bukan masalah ragu, harus Bukan. ada kejujuran atau Iya, sebatas iya. lapangan dada bahwa apa yang dilakukan dulu dan mungkin bisa diperdebatkan sekarang atau mencari jalan yang lebih baik harus dirubah. Harus berani Harus berubah. sehingga tidak ada pembohongan publik. Satu itu, yang kemudian tidak ada yang namanya istilah yang selalu kita cerna dalam pikiran kita bahwa sejarah itu adalah milik pemenang. Tergantung siapa yang mencatat. Siapa yang mencatat? Harusnya kan bukan siapa Makanya yang mencatat. sebenarnya setuju ya kalau ini diusulkan oleh Dewan ya lewat wali kota yang terpilih saat ini 5 tahun ke depan harus ada berani melakukan perubahan. Melakukan perubahan atas dasar kejujuran. Ya kejujuran. Kejujuran. Jadi sikap-sikap yang masa lalu itu bukan menjadi sikap kesalahan, tapi menjadi sikap yang masa lalu bukan menjadi kesalahan, tapi menjadi nilai perbaikan. Betul, setuju. Sehingga generasi seterusnya nanti ke depan itu akan lebih bijak dalam memahami segala apa yang ada di Kota Tegal dan kabupaten maupun di seluruh Indonesia. Menurut saya gitu. Betul. Mas Haji. Nah, langkahnya apa ini enggak? Langkahnya apa kira-kira misalkan kita dari Pak Haji dan teman-teman semua atau masyarakat Kota Tegal ini berharap agar ada semacam perubahan dalam urusan sejarah. Kami berharap itu. Tapi diawali dari usulan dari pihak legislasi. Mengusulkan kepada eksekutif untuk berduduk bersama. Ada public hearing di sana. Ngundang para akademisi, diskusi, para ahli, para antropolog budaya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua elemen masyarakat yang terlibat. Sebab jangan sampai terjadi begini. Tongkat dan tombak Ki Gede Sibayu yang di Kabupaten Tegal, menurut almarhum Ki Entus, waktu itu menjadi bupati, itu dirubah. Tombak itu tidak seperti tombak, ya seperti tongkat komando kecil. Ya. Nah sehingga pada saat diarak dari Kalisoka, Pangeran Purbaya sampai ke Pendopo Kabupaten, itu sudah tidak menjadi tongkat lagi. Oleh Entus dirubah. Entus berani mengubah. Karena bayangannya Entus jangan menjadi pembohongan publik. Rakyat biar tahu bahwa yang namanya tombak Ki Gede Sibayu atau Kyai Kleru ini bukan seperti tombak sesungguhnya. Seperti halnya kepala daerah, institusi resmi, Polres, Dandim, kemudian Kapolda pakainya tongkat-tongkat komando. Berarti kecil. hanya simbolisasi Ya. sebagai wujud bahwa ini adalah untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin. Tongkat kepemimpinan. Ya, jadi ini untuk masyarakat Kota Ya. Tegal yang khusus suka dengan histori, sejarah, budaya maupun adat istiadat Kota Tegal, Kabupaten Tegal. Paling tidak kita harus peka pada hal-hal yang memang perlu kita beri masukan lebih baik. Pemahaman minimal.
agar Iya. rakyat itu tahu apakah benar hari lahirnya Kota Tegal tanggal 12 April itu Ya, benar dari sisi kajian sejarah, benar dari kebudayaan, benar dari memang betul-betul fakta sejarah demikian. pertanyaan sederhana begini, Mas. Gimana? Kalau ini barangkali Pak Haji punya pandangan tajam ya. Ya. Saya amati dari perjalanan Indonesia pun, terkadang nilai sebuah perjalanan sejarah itu memang ketika itu mau didiskusikan kembali atau diperdebatkan, Ya. banyak pihak yang merasa beban dan merasa terganggu. Padahal Padahal di zona nyaman sudah satu mungkin sudah nyaman. Ya. Terus kemudian mereka tidak berpikir, mungkin menurut saya tidak berpikir bahwa itu sebuah kebohongan yang terus diciptakan. Dusta besar kan kalau memang itu tidak terbukti. Ya. Nah, menurut pandangan Pak Haji ini apa langkah-langkah kita sebagai masyarakat untuk bisa menuju perbaikan? Ya, jadi tadi saran saya bukan menjadi parlemen jalanan. Ada keterwakilan yang di anggota DPRD sekarang. Di sana ada Pak Haji Sisdur Ahmad, dia seorang cendekiawan, kemudian menjadi legislator, dia harus berani mengusulkan. Usulannya berdasarkan kajian tadi, ya dari UPS dilibatkan, akademisi yang lain dilibatkan, diusulkan. Kemudian otomatis kan risiko anggaran, karena mengundang rapat dan sebagainya di public hearing kan. Pemerintah setuju atau tidak setuju, ini harus desakan dari masyarakat, minimal dari Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, para pelaku usaha kebudayaan dan sebagainya harus berani mengusulkan. Modene bahasa Tegal, modene ditolak atau tidak, kita sudah melakukan upaya daripada tidak sama sekali. Betul. Artinya begini, secara nasional tadi kan Mas Haji bilang bahwa kesejarahan ini kalau diutik-utik ada yang tidak nyaman. Banyak kasus super semar hilang asiknya kemana juga nggak tahu. Kemudian para korban partai terlarang maksud saya, Ya, para korban, baik DITI, iya para korban kan mendapat kompensasi. PKI itu kan semua Minta kompensasi dari pemerintah. Dan sekarang anak-anak jenderal yang dibantai, apakah dapat kompensasi juga? kompensasi juga. Kan enggak. Nah ini kesejarahan itu memang harus dikaji ulang. Dikaji ulang. Artinya pemerintah baik dari kita masyarakat secara umum ya. Pemerintah kan juga lahir dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, ini juga dari masyarakat. Artinya harus peka terhadap sejarah-sejarah yang pernah Ya, ada. nilai-nilai kesejarahan. Artinya harus legowo. Kalau dulu saya ngamati ya, bukan Ya. dulu. Sering saya nonton film-film di Hitler ya. Itu dari sisi katakanlah pihak Yahudi juga boleh menampilkan sendiri. Oh, versi Versi Yahudi, ya, betul. versi Hitler juga boleh, versi umat Islam juga boleh. Tinggal nanti masyarakatnya nanti menilai. Ya betul. Kalau logika al-ilmiahnya kemudian menjurus ke hal yang positifnya lebih banyak, artinya secara estetika meskipun pahit, ya harus ditamakan walaupun Ya. pahit. Artinya kalau Ki Gede Sebayu itu kita Benar, sepakati benar. dari tanggal lahir Iya, tanggal 12 atau tadi. tanggal kematian beliau, maka Kabupaten Tegal dan Kota Tegal harus sama. karena tokohnya sama. Toh kalau Kota Tegal ngerayain, Kabupaten Tegal ngerayain, meriah semua bagi. Iya. Menjadi ajang agenda kebudayaan secara nasional. Masyarakat juga ikut Nah, senang. oke Mas Haji, obrolan sore ini Cipok, Moci Cipok. Karondoko. Itu aja. Ya, demikian ya para pemirsa Gama dari channel Tambari Gustam. Jadi memang Pak Haji Tambari ini jujur saja nih, saya ngomong apa adanya. Saya anggap sebagai tokoh nasional karena dia bukan hanya peduli pada lingkungan kecil, bukan, tapi dia peduli banyak hal. Ya, mungkin banyak orang berpikir yang macam-macam atau apapun, tapi poinnya bagi kami dan pengenal, dia orang yang peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Begitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman Cordova ini, ya, semoga Cordova ini bisa punya banyak kantor-kantor di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah dulu lah. Ini harapannya ada teman barangkali mau Cordova untuk semakin bergabung dari katakanlah Kabupaten Brebes, sudah ada katakanlah Pemalang, Pekalongan, ya terus Kendal, Losari katakannya. Barat dan Timur ya. Sampai barat timur lah ya, artinya sampai ke selatan juga katakanlah ya. Otomatis. Banyumas itu boleh. Ada 35 daerah kota dan kabupaten. Ada 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Silakan bisa langsung komentar di video ini agar nanti bisa dijawab tanggapi oleh Pak Haji Tambari Gustam dan teman-teman Cordova di Kota Tegal. Demikian teman-teman semua. Oke sahabat, jangan lupa salam sehat, suki selamat.
Amin robbal alamin. Nganggur, ditlatini lumayan.